Salah satu yang paling terkenal dari India, Zakir Naik. Yang lain-lain yang di Indonesia yang suka serang-serang Kristen, menurut saya itu ikut arus saja. Jadi Zakir Naik mau pengakuan langsung dari mulut Yesus. Mana katanya aku Tuhan? Tidak ada. Zakir Naik tidak kenal Tuhan Yesus. Dia hidup 1 abad dengan kita. Tapi yang kenal Tuhan Yesus, Petrus, Thomas, Yohanes, Paulus, mereka semua bersaksi Yesus itu Allah. Mereka yang makan bersama Yesus. Paulus yang dulu sangat membenci Yesus, Yesus datang ketemu dia dan Paulus mencatat dan memperjuangkan iman tentang ketuhanan Yesus. Sekarang kita lebih percaya siapa? Orang yang 1 abad dengan kita, yang tidak pernah makan dengan Yesus, tidak pernah melayani dengan Yesus, tidak melihat Yesus yang mati dan bangkit, atau kita percaya mereka yang adalah saksi-saksi hidup? Kita lebih percaya mereka. Amin. Yohanes 1 ayat 1 itu Yohanes yang bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, Yohanes bilang begini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, dan telah kami raba. Zakir Naik raba siapa? Kalau mereka raba Yesus. Lihat dengan mata, dengar dengan telinga, raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Yang dimaksud adalah Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Berarti Bapak Ibu, kita harus lebih terima kesaksian Yohanes. Tuhan Yesus datang, tunjukkan lubang di tangan, di kaki, di lambung. Engkau minta untuk saya tunjukkan. Sudah lihat, rabalah. Thomas tersungkur dan berkata apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, dia tidak akan terima pengakuan itu. Dia tidak akan terima penyembahan itu. Tapi karena dia Tuhan, dia Allah, dia menerima penyembahan atau pengakuan Thomas. Itu dari orang lain. Kalau dari mulut Yesus sendiri, apa? Banyak saudara. Di dalam Alkitab, Allah itu disebut terang. Yesus bilang, siapa yang pernah bilang, akulah terang dunia? Cuma Yesus. Itu sebenarnya dia sedang berkata, akulah Allah. Istilah orang Arab untuk Allah itu Al-Nur. Allah adalah cahaya. Yesus adalah cahaya. Selain Al-Nur, ada istilah Al-Awal, Al-Akhir. Apa itu? Yang awal dan yang akhir. Siapa di Alkitab yang berkata, akulah awal dan akhir? Cuma satu, Yesus Kristus, Tuhan. Kita tetap berdiri, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat 14. Kita akan baca ayat-ayat ini silih berganti. Saya terlebih dahulu, demikian bunyi firman Allah. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9 jemaat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sama-sama 2-3, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Beri tepuk tangan untuk firman Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Puji Tuhan, shalom.
Dari pembacaan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14, saya mau mengangkat tema segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi temanya, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14 adalah data sejarah suci yang dicatat oleh Dr. Lukas yang merupakan peristiwa Natal pertama, saudara-saudara. Kita bersyukur memasuki Desember, di kantong-kantong Kristen suasana Natal begitu terasa. Sebelum saya ada di Sulawesi Utara, Manado, Tomohon, Tondano, dan sekarang di Langoan, maksudnya daerah yang saya lewati, saya pernah berpikir bahwa Natal itu hanya meriah di NTT, karena saya NTT, dan memang di NTT kalau Natal itu meriah luar biasa. Tetapi setelah saya dan istri melewati daerah Kristen yang ada di Sulawesi Utara ini, Minahasa ini, saya merasakan bahwa di sini juga sangat luar biasa antusias dari orang Kristen dari berbagai gereja, dari berbagai sinode. Karena sekali lagi, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya, aku berdiri atas firman-Nya. Engkaulah saudaraku, akulah saudaramu, kitalah keluarga kerajaan Allah. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan malam ini secara khusus Gereja Betel Indonesia Maranatha Victory Langoan merayakan Natal Kristus sekaligus ulang tahun yang ke-14 dari GBI Maranatha Victory ini. Sangat luar biasa, kombinasi dua acara yang sangat berkesan bagi seluruh jemaat GBI di tempat ini. Saya sangat bersyukur kalau melihat antusias perayaan Natal seperti ini. Tapi saya pernah, waktu saya praktek kerja lapangan, waktu masih mahasiswa teologi, kami disebar di seluruh Indonesia. Dan saya ditempatkan di Pontianak, Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak Utara. Dan waktu itu saya belum menikah, masih mahasiswa teologi. Saya dipercayakan menjadi ketua pemuda gereja-gereja, gabungan gereja-gereja se-Pontianak Utara, dan harus mengurus Natal pemuda di Pontianak Utara. Ada seorang pembicara yang sangat dikenal di kota itu. Kami hubungi dia, minta supaya dia hadir dan menjadi juru bicara Allah di dalam kebaktian Natal tersebut. Tapi sungguh sesuatu yang mengejutkan saya ketika pendeta itu menolak sambil berkata, kami atau saya tidak setuju dengan pesta Natal. Padahal dia Kristen, padahal di gerejanya juga ada salib besar, padahal dia pakai Alkitab yang sama dengan kita. Sungguh mengagetkan ketika dia berkata, saya tidak sepakat dengan perayaan Natal. Wow. Saya coba tanya, tapi dia tidak kasih tahu alasan secara detail kenapa dia menolak perayaan Natal. Akhirnya saya berusaha mencari tahu, mendalami. Ternyata benar, ada orang yang mengaku Kristen tapi anti Natal. Kalau kita dan semua saudara di kantong-kantong Kristen di berbagai belahan bumi, termasuk di Langoan, Sulawesi Utara ini, kita adalah kelompok pro Natal. Amin. Tapi ada kelompok anti Natal. Saya tidak bicara yang non Kristen loh ya. Yang dalam Kristen anti Natal. Saya coba cek and recheck, kenapa? Ternyata mereka bilang begini, anti Natal itu mereka mulai dengan anti ulang tahun. Natal ini kan ulang tahun Tuhan Yesus. Jadi semua bentuk perayaan ulang tahun, entah itu ulang tahun pribadi, ulang tahun gereja, ulang tahun Yesus sekalipun, mereka tolak.
Setelah saya cari tahu kenapa? Karena mereka bilang di dalam Alkitab tidak ada hamba Tuhan, anak Tuhan atau nabi merayakan ulang tahun. Yang merayakan ulang tahun di dalam Alkitab orang kafir. Dan dalam perayaan ulang tahun orang-orang kafir tersebut selalu memakan korban. Saya belajar lebih dalam lagi. Mereka bilang di perjanjian lama ada data secara eksplisit, secara jelas, terang benderang bahwa Firaun merayakan ulang tahun. Dan dalam ulang tahun Firaun itu kepala juru roti digantung mati tepat hari ulang tahun Firaun. Itu di Kejadian 40 ayat 20 sampai ayat 22. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Ini hasil cari tahu. Dan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ini jelas perjamuan besar karena yang ulang tahun adalah Mesir 1. Kalau ada Langoan 1, Tomohon 1, Manado 1, nah ini ada Mesir 1. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya 21. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun 22. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, ini gantung mati, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tidak cukup data ini, mereka bilang di dalam perjanjian lama Firaun si jahat itu merayakan ulang tahun sambil gantung orang di hari pesta. Kalau kita merayakan ulang tahun di sini tapi yang kita bunuh adalah babi. Amin. Ayam dan sekitarnya. Tapi ini orang. Di perjanjian baru ada ulang tahun Herodes. Dan Bapak Ibu tahu yang mati di ulang tahun Herodes apa? Yohanes Pembaptis. Kepalanya dipenggal putus tepat ulang tahun Herodes. Matius 14 mulai ayat 6. Ayat itu berbunyi demikian. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Terus apa yang terjadi? 7. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Lalu dia tanya mamanya mau minta apa. Mamanya karena jengkel Yohanes Pembaptis pernah tegur perselingkuhan mamanya dengan Herodes. Tidak ada rohaniwan berani tegur Herodes. Yohanes Pembaptis datang tegur. Itu baru hamba Tuhan. Kalau tahu pejabat selingkuh tegur. Supaya dia jangan mati masuk neraka. Amin. Sehingga Herodes 7. Di mana sekarang? 8. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Dan nanti kalau Bapak Ibu baca terus di situ akhirnya kepala Yohanes Pembaptis dipotong putus, dibawa di atas sebuah talam, dimasukkan ke dalam pesta ulang tahun Herodes. Gara-gara apa? Tersinggung dengan khotbah hamba Allah yang menegur kejahatannya yang terselubung itu. Bapak Ibu jemaat, jadi akhirnya kelompok anti ulang tahun sekaligus anti Natal berkata, jadi kalau kau merayakan ulang tahun, kamu mirip Firaun dan Herodes. Saudara jangan takut, saya ini sama dengan saudara. Saya buka dulu baru kita kanter dia. Perlu saudara tahu bahwa ini ada dalam Kristen. Lalu mereka bilang begini, yang merayakan ulang tahun penjahat semua, tapi Nabi justru mengutuk hari lahir siapa saja. Ayub kutuk hari lahir Bapak Ibu. Perhatikan Ayub 3 ayat 1. Bapak Ibu lihat, saya bicara atas ada data semua ya. Ayub 3 ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Siapa tidak kenal kesalehan Ayub?
Bukan tetangga yang akui, Tuhan Allah yang akui. Kalau tetangga yang puji-puji kita, cek. Kadang-kadang mau pinjam uang. Tapi kalau Tuhan yang puji, ini murni. Tuhan mau pinjam apa dari kita? Dia pemilik langit bumi, laut beserta segala isinya. Tuhan bahkan puji kesalehan Ayub di depan setan. Kau sudah lihat hambaku Ayub, tidak ada orang yang saleh dan jujur dan takut akan Tuhan di dunia ini seperti hambaku Ayub. Tapi hambaku Ayub ini sekarang kutuk hari lahir. Tidak cukup ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Ayub pasal 3. Perhatikan. Coba muka saya jangan ada hanya ayat, saya jengkel dengan muka saya sendiri ya. Maka berbicaralah Ayub ayat 3. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. 4. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Semiskin-miskinnya kita, ya ulang tahun minimal dirayakan. Saya semiskin-miskinnya saya, karena orang tua saya miskinnya luar biasa. Tapi kami masih paksa bikin ulang tahun. Masih paksa. Orang NTT tertentu juga kadang-kadang biar nggak ada nasi, yang penting aksi juga harus keluar. Satu kali itu saya bikin ulang tahun, undang pengkhotbah, tidak ada duit tapi paksa bikin ulang tahun. Makan kacang hijau, kacangnya 1 kilo, airnya 1 bokor. Jadi itu kacang-kacang mengapung tempat. Sudah begitu selesai makan, wajahnya tidak ada yang senyum. Saya tanya kawan-kawan, enak? Puji Tuhan. Ternyata setelah saya rasa kurang gula. Waduh, memang menderita itu. Artinya begini loh, semiskin-miskinnya saya pernah rasa merayakan ulang tahun hanya makan kacang hijau, gula 1 kilo, kacang 1 kilo, air lebih banyak, gula kurang. Tapi mau bikin ulang tahun. Ayub kutuk hari lahir. Selain Ayub, ada lagi Yeremia. Yeremia pasal 20 ayat 14 coba. Kalau salah 14 ayat 20. Tapi doa betul. Cepat sekali ini pemain ayat nih. Dahsyat betul. Terkutuklah kata Nehemia ini. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Jadi kelompok anti ulang tahun sekaligus anti Natal bilang begini. Penjahat rayakan ulang tahun. Hamba Tuhan kutuk hari lahir. Kalian mau ikut siapa? Katanya begitu. Tapi saudara, ini tafsiran kacau. Dalam ilmu hermeneutik, ilmu tafsir, cara tafsir seperti ini menyesatkan orang. Di dalam kitab suci itu ada bagian Alkitab yang bersifat deskriptif. Tapi ada bagian firman Allah yang bersifat didaktis. Kalau yang didaktis itu rumus Bapak Ibu. Ada 3. Perintah, larangan, janji. Perintah, ingat dan kuduskan hari Sabat. Sesibuk apapun harus gereja. Amin. Hari Minggu harus kuduskan hari Sabat. Nah, itu namanya rumus, tidak bisa ditawar-tawar. Perintah, ampunilah sesamamu. Harus. Pergi beritakan Injil. Harus. Bertobatlah kamu, itu perintah, harus. Larangan, jangan mencuri. Ya, pokoknya semua yang bukan kita punya jangan curi. Saya kasihan kalau lihat pejabat ditarik oleh KPK, kejaksaan, aduh kasihan. Beda pejabat zaman Firaun dan pejabat zaman sekarang. Zaman Firaun masuk penjara, keluar baru jadi pejabat. Contohnya siapa? Yusuf. Betul? Masuk penjara, keluar jadi pejabat. Kalau yang sekarang kebanyakan, saya tidak tahu di Sulawesi, tapi di NTT banyak. Menjabat dulu, belum akhir jabatan, KPK tarik, kejaksaan tarik, masuk penjara karena korupsi. Saya pikir pencuri seperti itu hanya ada atau dilakukan oleh oknum-oknum koruptor tertentu. Ternyata di gereja pun ada loh.
Majelis hitung kolete, curi kolete. Majelis di sini saya tidak tahu, sekali lagi. Ini contoh saja. Ibu make upnya luar biasa, pakai badak Oriflame. Tapi harus di tangan panjang sekali. Majelis pencuri kolete, dia hitung, dia curi, dia pikir majelis yang lain tidak tahu. Lalu majelis yang lain bilang berhenti dulu. Kenapa? Ibu, tolong keluarkan dari tangan. Jadi bajunya dia tuh baju yang agak mahal, tapi ada karetnya. Jadi bisa amplop lewat sini. Ada yang tangkap, kena tangkap. Padahal aduh gelang gading, barang emas. Bingung kok, barang emas begitu banyak, tapi kenapa curi kolete? Klepto kayaknya. Itu dilarang. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu rumus. Yang ketiga, janji. Tuhan janji apa? Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan pada kita. Buat kita yang menginjil, hamba-hamba Tuhan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Harus percaya dia Allah Immanuel. God is with us. Penyertaannya sempurna. Tetapi ada bagian yang tidak bisa jadi rumus. Contoh, Tuhan Yesus tidak nikah. Amin. Ini tidak boleh jadi rumus. Saudara, ada yang suka, saudara bilang, sebagaimana Tuhan Yesus jomblo. Haleluya. Maka saya juga tidak terima ngana pecinta. Sama dengan Tuhan. Sekali sendiri, kekal selama-lamanya. Siapa yang suruh? Tuhan Yesus jalan di atas air. Ada ayatnya? Jangan ikut. Takutnya ada yang terlalu rohani, lihat air langsung pengen jalan di atas. Tidak percaya kapal laut lagi, tidak percaya speedboat, tidak percaya kapal udara, mau lihat keluarga, menyeberang saja melalui danau Tondano. Langsung balerang makan. Haleluya. Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kalau puasa biasa ada di Alkitab, gereja kami juga melakukannya. Tapi kalau puasa 40 hari tidak ada yang suruh. Kecuali konfirmasi khusus dari Kudus. Tapi kalau menjadi rumus tidak pernah. Takutnya ada pendeta gembala baca itu Lukas 4, Matius 4, Yesus puasa 40 hari di padang gurun. Lalu kita bilang sebagaimana Yesus puasa 40 hari. Haleluya. Maka mulai hari ini sampai 40 hari ke depan, jangan ada kita yang makan dan minum. Dan nanti kita lihat hari ke-10 kita mati berjemaah. Tidak tahu siapa mau kubur siapa. Gembala mati, majelis mati, jemaat mati. Urus masing-masing. Itu tidak bisa jadi rumus. Nah, cerita tentang Firaun tadi, Herodes, itu cuma cerita, bukan perintah. Amin. Latar belakang Ayub dan Yeremia pun harus tahu masalah mereka tuh bertubi-tubi. Ayub itu harta semua habis, anak 10 orang, 7 laki-laki, 3 perempuan, dalam satu hari mati semuanya. Kita orang-orang tua, opa, oma, papa, mama, anak kita sakit atau cucu kita sakit, kita pikiran, apalagi kalau kita lagi di luar daerah. Bayangkan apa yang Ayub alami. Makanya Ayub bilang terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Berarti itu bukan rumus. Yeremia pun dikenal sebagai nabi peratap. Karena dipercaya dia juga yang menulis kitab ratapan. 30-an tahun sampai 40 tahun berkhotbah di Israel. Tidak ada orang yang bertobat. Jadi menjadi sesuatu yang bersifat wajar kalau Nabi Yeremia pun mengutuk hari lahir. Jadi kesimpulannya, Natal boleh dirayakan atau tidak? Natal harus dirayakan. Amin, saudara-saudara. Yang setuju dengan perayaan Natal beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dulu. Natal harus dirayakan. Dalam Lukas pasal 1 ayat 13. Coba kita buka. Ini ayat bilang begini, sebagai pembanding. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya,
Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Kelahiran siapa? Yohanes Pembaptis. Untuk kelahiran Yohanes Pembaptis, Tuhan bilang banyak orang bersukacita. Kamu akan bersukacita, tapi orang-orang lain juga akan bersukacita. Bayangkan, ulang tahun Yohanes Pembaptis saja harus dimeriahkan, harus bersukacita. Siapa sih Yohanes Pembaptis? Dia hanya hamba. Dia hanya suara yang berseru-seru mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bahkan Yohanes pernah berkata ketika orang bertanya, apakah engkau Mesias? Yohanes bilang bukan. Bahkan membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Jadi kesimpulannya, Yohanes hanya budak. Yohanes hanya babu. Mari kita pikirkan sekarang. Kalau ulang tahun budak saja heboh begini luar biasa, apalagi ulang tahun bos. Amin. Apalagi ulang tahun raja. Makanya kita bersyukur nas yang kita baca dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14 pada Natal pertama itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Puji-pujian, satu sorga keluar. Saya sudah ikut banyak Natal. Saya pernah ikut Natal yang menyanyi itu artis, almarhum Glenn Fredly, Yudika, Semi Simo Rangkir. Saya pernah ikut Natal orang Batak, ada Rita Butar-Butar, Beni Panjaitan, ya anaknya Jack Marpaung. Itu pemuji hebat semua. Tapi saya yakin tidak ada Natal seheboh Natal pertama. Tidak ada Natal sehebat Natal pertama. Penyanyinya dari sorga semua. Bukan dari Batak, atau dari Sulawesi Utara, atau dari Timur, atau dari Papua, Ambon. Tidak, turun dari sorga. Maka saya percaya semua yang merayakan Natal, Anda memiliki spirit sorgawi di dalam diri kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Maka tetap merayakan Natal, karena Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, termaksud Natal. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita merayakan Natal dengan tujuan apa? Memberi segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dari begitu banyak ayat yang kita baca di Lukas 2 ayat 8 sampai ayat 14. Karena tema kita segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus, maka yang mau saya soroti paling banyak adalah ayat 11. Ayat 11 itu dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan? Jatuh bangunnya Kristen sangat ditentukan oleh benar atau tidak bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus benar-benar Tuhan, kuatlah Kristen. Kalau Yesus benar-benar Tuhan, kuatlah gereja. Tapi kalau ternyata kepercayaan kita salah, dia bukan Tuhan, dia cuma nabi biasa, maka hancurlah Kristen, hancurlah gereja. Saudara-saudara, doktrin ini saya lihat paling diserang. Apalagi sekarang zaman media sosial. Semua orang bisa khotbah. Tinggal bikin channel, suka-suka dialah. Mengerti kitab suci atau tidak, agama Kristen atau tidak, berkomentar semau gue, berkomentar sesuka hati. Dan saya sebagai salah satu apologet Kristen Indonesia, saya sebagai salah satu pembela iman Indonesia yang sering mengkantar serangan-serangan kepada Kristen, saya melihat salah satu doktrin yang paling diserang adalah seputaran ketuhanan Yesus. Paling banyak diserang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata begini, Pak Pendeta tak usah bela-bela Injil. Biar
Injil kok dibela? Tuhan bisa bela dirinya sendiri. Bapak Ibu, pengertian membela Injil itu bukan berarti Tuhannya lemah, salah. Tuhan kita itu dahsyat, tapi Allah mau pakai kita sebagai alat dalam tangannya. Memangnya ada ayat atau tidak? Ya, yang berbicara tentang membela Injil. Ada Bapak Ibu. Mari saya kasih tunjuk. Filipi 1 ayat 7. Filipi 1 ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan apa? Meneguhkan berita Injil. Pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat 17 dari Filipi 1. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 16. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka. Oh, maksudnya 16 bukan 17. 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi pembela Injil itu maksudnya begitu, bukan Tuhan lemah. Tapi kalau ada alat-alat setan yang mengganggu gugat iman kita, kita tidak boleh diam. Ada satu teolog dia bilang begini, anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Anjing. Kalau tuannya diganggu, anjingnya pasti gonggong. Teolog itu namanya John Calvin. John Calvin mengatakan, bagaimana mungkin kebenaran Tuhanku dipermainkan lalu aku diam saja. Kalau kebenaran Tuhan dipermainkan dan aku diam saja, John Calvin bilang begini, anjing lebih baik dari aku. Paulus tidak mau tinggal diam. Makanya ada pelayanan namanya pelayanan berapologia, berapologet. Itu pembela-pembela iman yang sering melihat serangan terhadap iman Kristen. Nah, berkaitan dengan poin ini dan dengan tema kita dalam perayaan Natal kita, juga ulang tahun ke-14 GBI Maranatha Victory Langoan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Dia adalah Tuhan dalam arti yang setinggi-tingginya. Dia bukan Tuhan kecil seperti pemahaman saksi Yehova. Saya tidak tahu di Langoan ada saksi Yehova apa bagaimana. Saksi Yehova tidak mempercayai seperti yang GBI percayai atau GSJA percayai atau GEMIM percayai. Minimal saya contohkan ini 3 sinode ya. GEMIM, GBI, GSJA. Kita percaya Yesus adalah Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Saksi Yehova mengaku Kristen, tapi mereka tidak percaya itu. Makanya mereka rubah kitab suci mereka beda dengan kitab suci kita. Kalau kitab suci kita, Yohanes 1 ayat 1 dia bilang apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah apa? Allah. Mereka rubah, mereka bilang pada mulanya adalah suatu firman. Itu mengecilkan predikat Yesus Kristus atau gelar atau keberadaan atau praeksistensi daripada Kristus. Yang paling heboh itu, ini sudah bertebaran di media sosial. Salah satu yang paling terkenal dari India, Zakir Naik. Yang lain-lain yang di Indonesia yang suka serang-serang Kristen, menurut saya itu ikut arus saja. Tapi yang paling mengerikan, ceramah-ceramah dia punya diskusi tanya jawab. Kalau dia buat kegiatan minimal yang hadir harus 10.000 baru dia datang ke kota itu atau negara itu. Dan di situ tanya jawab, dan banyak yang beragama Kristen ketika tanya jawab dengan Zakir Naik akhirnya memutuskan jadi mualaf.
Tadi Zakir naik mau pengakuan langsung dari mulut Yesus. Mana katanya aku Tuhan? Tidak ada. Pertanyaannya, ada tidak? Yesus mengaku dengan mulutnya bahwa dia Tuhan. Terlalu banyak. Lagian, kebenaran identitas seseorang itu tidak perlu langsung dari mulutnya Bapak Ibu. Tidak perlu. Bapak Ibu tidak kenal orang tua saya. Tidak ada yang tahu. Khusus di Languan ini. Tapi saya bersaksi. Papa saya namanya Vincent Atok. Tidak tamat SD. Hanya seorang sopir angkot. SIM-nya sudah mati dari 1986. Ya, SIM-nya beliau mati dari tahun 86. Dan dia sudah meninggal. Kami 4 bersaudara, saya yang bungsu. Tidak perlu almarhum papa saya dihadirkan di sini untuk berkata, betul saya Vincent Atok. Cukup orang dekatnya kesaksiannya benar. Amin. Zakir Naik tidak kenal Tuhan Yesus. Tidak kenal. Dia hidup 1 abad dengan kita. Tapi yang kenal Tuhan Yesus, Petrus, Thomas, Yohanes, Paulus, mereka semua bersaksi, Yesus itu Allah. Amin. Mereka yang makan bersama Yesus, Paulus yang dulu sangat membenci Yesus, Yesus datang ketemu dia, dan Paulus mencatat dan memperjuangkan iman tentang ketuhanan Yesus. Sekarang kita lebih percaya siapa? Orang yang 1 abad dengan kita, yang tidak pernah makan dengan Yesus, tidak pernah melayani dengan Yesus, tidak melihat Yesus yang mati dan bangkit, atau kita percaya mereka yang adalah saksi-saksi hidup? Kita lebih percaya mereka. Amin. Makanya Yohanes 1 ayat 1 itu Yohanes yang bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, ini beda kitab, penulisnya sama. 1 Yohanes 1 ayat 1. Yohanes bilang begini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, dan telah kami raba. Naik raba siapa? Kalau mereka raba Yesus, lihat dengan mata, dengar dengan telinga, raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Yang dimaksud adalah Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Berarti Bapak Ibu, kita harus lebih terima kesaksian Yohanes. Tuhan Yesus datang, tunjukkan lubang di tangan, di kaki, di lambung. Engkau minta untuk saya tunjukkan. Sudah lihat, rabalah. Thomas tersungkur dan berkata apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, dia tidak akan terima pengakuan itu. Dia tidak akan terima penyembahan itu. Tapi karena dia Tuhan, dia Allah, dia menerima penyembahan atau pengakuan Thomas. Dia adalah Tuhan setinggi-tingginya. Amin. Itu dari orang lain. Kalau dari mulut Yesus sendiri, apa? Banyak saudara. Di dalam Alkitab, Allah itu disebut terang. Yesus bilang, siapa yang pernah bilang, akulah terang dunia? Cuma Yesus. Itu sebenarnya dia sedang berkata, akulah Allah. Amin. Istilah orang Arab untuk Allah itu Al-Nur. Allah adalah cahaya. Yesus adalah cahaya. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Dan masih banyak lagi. Di dalam orang Arab kalau bilang Allah itu sebutan salah satu. Selain Al-Nur, ada istilah Al-Awal, Al-Akhir. Apa itu? Yang awal dan yang akhir. Siapa di Alkitab yang berkata, akulah awal dan akhir? Cuma satu, Yesus Kristus, Tuhan. Dia Tuhan. Mau yang pengakuan orang lain, pengakuan langsung terlalu banyak. Bukti bahwa dia Tuhan. Waktu dia suruh murid-muridnya basuh kakinya, atau maksudnya waktu dia membasuh kaki murid-murid, dia katakan apa? Dalam Yohanes 13 ayat 13. Bapak Ibu perhatikan. Ini makanan Natal yang sangat bagus buat kita. Ya, kita tidak hanya selebrasi, tapi kita mau ada Injil yang diberitakan. Amin. Yesus bilang begini sama murid-murid waktu dia mau membasuh kaki mereka. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat.
sebab memang akulah guru dan Tuhan. Zakir Naik kalau baca ini ayat, harusnya cepat-cepat masuk Kristus. Kepercayaan kita dengan dasar yang sangat kuat. Dia Tuhan, Dia Allah. Saudara, orang Manado, orang Langoan, itu ada patung pembawa Injil di Sulawesi Utara tuh. Siapa? Nah, itu sudah. Ada di kota ini loh. Jangan lengah. Kita jaga toleransi, tetapi kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, belajar iman sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Saya sampaikan ini di mana-mana di kantong Kristen. Kita Pancasila, kita tidak ganggu orang, tapi kita juga jangan kecolongan. Dia Tuhan. Tapi ternyata mereka itu tidak asal-asalan. Mereka belajar. Mereka bilang iya, kata Tuhan di sini dari kata Yunani kurios. Ya, kalau kata Yunaninya kurios, kata Ibraninya Adonai. Ya, kalau kata Ibraninya Elohim, kata Yunaninya Theos. Nah, kurios itu Tuhan. Tapi ternyata kurios itu arti ada dua. Ada Tuhan, ada Tuhan. Ternyata dulu raja, kaisar, bangsawan, orang kaya, ya, itu juga dipanggil dengan bahasa Yunani kurios. Jadi mereka bilang, kata Tuhan di Yohanes tadi, itu sebenarnya artinya adalah menurut mereka, Zakir Naik dan itu bukan berarti Yesus Tuhan Allah, bukan. Itu maksudnya dia bos yang punya 12 anak buah. Makanya mereka panggil dia Tuhan. Dia juga menyebut mereka bahwa dia adalah Tuhan mereka. Dia bukan Tuhan Allah. Katanya begitu. Saudara, kata yang sama itu dipakai oleh ayat 11. Perhatikan Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kata ini dipakai. Apakah ini berarti Yesus hanya Tuhan seperti kaisar, seperti presiden atau raja-raja dunia? Tidak memungkinkan. Kenapa? Karena ayat 10 bilang begini Bapak Ibu. Ayat 10 sebelum ayat 11 tadi, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Saya tanya, kaisar mana, raja mana, tuan mana yang satu langit berlutut? Raja mana, presiden mana yang satu dunia berlutut? Tidak ada. Berarti Yesus adalah Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Dialah yang layak terima pujian, kemuliaan kita. Kita merayakan Natal Tuhan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Selain dia Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Yang kedua, dia Tuhan semua orang. Bukan cuma Tuhan gereja. Dia Tuhan semua orang. Mereka suka bilang begini, Yesus itu hanya Tuhan bagi Israel. Karena mereka baca Alkitab dalam Matius 10 ayat 5 dan 6. Ketika Tuhan Yesus utus murid-murid, Tuhan Yesus bilang jangan menyimpang ke sana kemari. Fokus Israel. Perhatikan Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Yesus itu hanya untuk Israel katanya. Benarkah demikian Bapak Ibu? Tidak sama sekali. Mereka tidak bisa membedakan mana perintah awal, mana perintah akhir. Bedakan Bapak Ibu, perintah awal, perintah akhir. Saya punya anak 4 laki-laki, yang 2 tuh sudah sekolah,
Satu SMP kelas 1, yang satu SD kelas 5, yang Absdef sama Gitskel itu tadi malam ya. Itu nama memang unik, tapi kalau di daerah kami sudah biasa orang sebut Absdef Gitskel, Absdef Gitskel. Pagi-pagi mereka mau ke sekolah, saya pesan, ini perintah awal. Absdef Gitskel pergi ke sekolah. Jangan menyimpang ke McDonald, jangan menyimpang ke KFC. Fokus sekolah. Itu perintah awal. Tapi sore setelah pulang sekolah istirahat, saya bilang ayo Absdef kita ke McDonald lalu kita ke KFC. Apakah bertentangan? Tidak. Hanya beda perintah awal dan perintah akhir. Perintah awal Yesus bilang jangan menyimpang kemana-mana ya. Fokus Israel. Betul? Tapi perintah akhir dia beri amanat agung. Amanat agung bunyinya apa Bapak Ibu? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi dia Tuhan semua orang, bukan Tuhannya Israel saja. Lagian Bapak Ibu, Yesus datang itu, dia bukan kumpulkan gereja, semua bangsa kumpul di hadapannya. Petrus berkhotbah dan Petrus bilang, Yesus adalah Tuhan semua orang. Mau lihat ayatnya? Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Mari kita berdiri baca sama-sama dulu, Bapak Ibu. Kisah 10 ayat 36. 1, 2, 3. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah apa? Tuhan dari semua orang. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Segala kemuliaan bagi dia. Dia Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Dan dia Tuhan semua orang. Hal yang ketiga. Saya hanya sampaikan 4 hal dalam Natal ini. Yang ketiga. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Amin. Yesus berkata, aku datang tidak cari orang benar. Waktu dia makan di rumah Sakeus, dia makan di rumah Matius. Farisi ahli Taurat bilang sama murid-muridnya, masa gurumu duduk sama orang-orang berdosa? Lalu Yesus mendengar dan Yesus berkata, hanya orang sakit yang butuh tabib. Orang sehat tidak perlu tabib. Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Pertanyaannya, apakah ada orang benar waktu itu? Tidak ada. Yang ada adalah sok benar. Farisi itu paling sombong. Ada Farisi dan pemungut cukai masuk bait Allah. Yesus kasih perumpamaan untuk menegur orang-orang yang sombong rohani. Farisi berdoa bilang apa? Tuhan, aku mengucap syukur. Aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan pezina. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi persepuluhan. Dan aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Tapi pemungut cukai itu tidak berani menengadah ke langit. Dan dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ternyata pemungut cukai ini yang ditinggikan oleh Allah atau diterima oleh Allah. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua orang berdosa. Turunan Adam dan Hawa, kita orang berdosa. Maka kita paling bersuka cita dengan kelahiran Yesus Kristus. Karena kita tahu dia lahir untuk mencari orang-orang kotor seperti kita. Orang-orang berdosa seperti kita. Paulus berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Itu ayat bunyi begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka Paulus bilang apa? Akulah yang paling berdosa. Ini pelayan Tuhan luar biasa. Tapi rasa tidak layak sekali. Ada orang tidak pelayanan, masuk gereja juga timbul tenggelam. Tapi sombongnya minta ampun. Ini pelayanan gila-gilaan loh.
Tapi dia bilang apa? Dia ngomong ini saat dia sudah bertobat. Dia lagi menggembalakan anak didiknya Timotius. Tulisan pastoral ini dialamatkan kepada Timotius. Dan dia bilang apa? Dari semua orang berdosa, aku ranking 1. Anda lihat ini. Yesus datang cari orang-orang kotor. Saya ini jadi pendeta ini anugerah saja. 8 kali ditangkap, dimasukkan ke sel. Tiap kali dalam sel janji mau bertobat. Bebas, kumat lagi. Karena tangkap lagi, janji lagi. Bebas, kumat lagi. Aduh, kasus bervariasi. Karena selain miskin, juga tidak takut Tuhan. Bapak Katolik, mama Protestan, dua-dua tidak tahu gereja. Sudah perkawinan campur agama seperti ini lagi, ditambah lagi tidak tahu gereja. Main judi tiap hari di rumah saya. Sampai main jailangkung. Sekarang film-film di bioskop jailangkung. Saya dari umur 7-8 tahun saya sudah lihat papa saya panggil jailangkung bersama seorang majelis gereja. Majelis tapi tukang panggil jailangkung. Majelis kayak begini, Mayor Jenderal Iblis. Itu saya lihat ular keluar. Saya lihat itu bagaimana. Itu spidol bergerak sendiri karena main jailangkung ini minta angka. Dulu masih zaman porkas. Bapak Ibu tahu porkas? Ada yang tahu porkas? Masih dapat zamannya. Porkas adeknya SDSB. Di bawah SDSB baru yang lain-lain. Kupon putih, togel, segala macam. Bapak Ibu jemaat terkasih. Jadi saudara lihat di sana bahwa aduh hidup miskin melarat. Maka akhirnya saya jujur aja nakal minta ampun. Karena di rumah tidak dapat teladan, lingkungan di luar juga rusak. Padahal di rumah kami itu, kampung kami, mirip Langoan. 50 meter gereja, 50 meter gereja, 50 meter gereja. Tapi kacaunya luar biasa. Ditangkap sampai 8 kali. Saya tidak pernah bertobat. Tidak pernah, omong kosong. Saya sudah STH, baru saya nikahkan papa dan mama saya. Karena kami ini anak hasil persinahan. Papa dan mama tidak nikah. Sudah tidak nikah lagi, papa kerja di luar Kupang, selingkuh, ada anak dengan perempuan lain. Saya tambah hancur, psikologi saya sebagai remaja, saya dengar berita itu betul-betul hancur saya. Saya tidak tahu mau lari kemana. Tapi puji Tuhan, ada Yesus yang berfirman, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi sesungguhnya barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi kita khotbah bukan karena hafal ayat, kita khotbah karena sudah mengalami kasih karunia-Nya. Kita yang begitu kotor, begitu rusak, tapi diterima, dijamah dan diubahkan, bahkan dipakainya untuk kemuliaan nama Allah. Siapa sangka seorang anak hasil persinahan hari ini menjadi pengkhotbah keliling. Siapa sangka seorang anak hasil persinahan sekarang adalah seorang gembala sidang. Semua karena anugerah. Amin Bapak Ibu. Dia Tuhan setinggi-tingginya. Dia Tuhan semua orang. Dan dia Tuhan yang datang cari orang berdosa. Kalau ada di antara saudara yang mengaku Anda tidak berdosa, dia tidak datang untuk Anda. Tapi ketika Anda berkata, aku kotor, aku tidak layak, aku membutuhkan engkau, dia datang untuk Anda. Yang keempat dan terakhir. Poin terakhir itu poin yang paling bikin senyum jemaat. Tentu kalau saya mau bikin poin banyak-banyak bisa. Tapi jangan, kita masih punya acara lain toh. Saya lihat ini meja makan semua ini mengganggu saya. Haleluya. Apalagi kalau orang Manado masakan kan aduh ekstrim sekali itu ya. Bawaannya pengen selesai ibadah. Oh, tidak. Tetap kita cari firman nomor 1. Yang keempat adalah Yesus
adalah Tuhan yang mau siapapun yang memanggil dia Tuhan, tinggalkan kejahatan. Amin. Matius 7 ayat 21 sampai 23, catat saja dan baca di rumah. Pada akhir zaman ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bikin mujizat demi namamu. Tapi ayat 23 Yesus bilang begini, ayat 23 aja saya baca. Ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, betul dia Tuhan Maha Tinggi. Betul dia Tuhan semua orang. Betul dia Tuhan datang cari orang berdosa. Tapi ingat, siapa yang panggil dia Tuhan, jangan berdiri dua kaki. Jangan Tuhan sebelah, setan sebelah. Amin. Jangan Tuhan sebelah, dukun sebelah. Jangan Tuhan sebelah, mabok di sebelah. Apalagi Natal begini nih. Harusnya hari kudus, ini bisa jadi hari kejahatan. Orang minum, mabok, pesta, pora dan mempermalukan nama Allah. Saya tidak tahu di Manado atau di Langoan, tapi di NTT saya sering ingatkan ini. Ini hari kudus, yang ulang tahun Tuhan Yesus. Kenapa Anda yang bikin kacau? Kalau Anda memang orang Kristen, saudara, saya tidak tahu Anda mau terima atau tidak, tapi saya harus bicara. Tolong rayakan Natal, jangan ada cap tikus di rumah. Amin. Natal hari kudus kok cap tikus. Sampai yang pulang jalan langsung haleluya. Yesus damai di hati. Karena dari rumah ke rumah cap tikus, rumah ke rumah cap tikus, bir campur cap tikus. Tidak bisakah itu uang pergi bantu panti asuhan? Tidak bisakah itu uang bantu gereja-gereja yang lagi membangun? Buat apa kasih mabok orang di hari yang berbahagia ini? Saya tidak tahu pendeta lain ngomong ini atau tidak, tapi saya tidak akan tutup mulut. Karena saya hamba Tuhan Yesus. Saya tidak bisa jaga perasaan manusia. Perhatikan Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Firman Allah berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Pendeta omong kosong model begitu. Hanya jaga perasaan manusia. Khotbah cari apa? Cari jiwa apa cari amplop? Amin, Bapak Ibu. Mau lihat ayat tentang minum mabok? Yesaya 5 ayat 22. Ini ayat yang bilang, saya cuma copy paste. Yesaya 5 ayat 22. Yesaya 5 ayat 22. Dengar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Ya menyanyi juara, tapi mabok juara juga. Juara jangan juara campur-campur. Amin Bapak Ibu. Natal hari kudus tapi jadi hari kejahatan. Siapa yang menyebut nama Tuhan, tinggalkan kejahatan. Bapak Ibu dengar, sudah mau dekat habis sih. Tambah mau dekat tambah panas. Haleluya. Biar sebentar kita kunyah itu kuku babi itu enak. Ada 3 cara orang menyangkal Tuhan. Yang pertama, dengan mulutnya secara verbal seperti Petrus. Kenal Tuhan, tapi orang tanya, bukankah kau bersama-sama? Oh tidak. Nah, ini menyangkal. Yang kedua, jenis menyangkal kedua adalah bersikap diam. Tahu kebenaran, tidak ngomong. Tahu kesalahan, tidak tegur. Padahal Alkitab berkata, teguran nyata-nyata lebih baik daripada apa? Kasih yang tersembunyi. Saya cinta Bapak Ibu terkasih. Karena kami hamba Tuhan ini, nanti mati Tuhan tanya. Contoh, Hemel Atok, kau ke Langoan itu, kau tegur yang selingkuh-selingkuh tidak? Hemel Atok, kau ke Sulawesi Utara itu, waktu mau Natal, kau tegur mereka tentang minuman keras tidak? Kami ditanyai, Tuhan bilang apa sama Yeskiel?
Kalau aku kasih tahu orang itu dia mati, tapi kau tidak bicara, dia mati, saya tuntut nyawanya dari kau. Tapi kalau kamu sudah ngomong, dia tidak mau bertobat, dia mati, tapi kau lolos. Mau lihat ayatnya? Saya kasih tunjuk saja ya, supaya jangan pikir saya karang-karang. Tolong dulu Pak. Yeskiel 33, 8 dan 9 aja. 8 bilang begini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kasihan kita hamba Allah ini. Makanya saya tidak akan jaga perasaan siapapun. 9. Sekalipun baru pertama kali saya datang Lamongan. 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saya pendeta cari aman. Cari aman dengan siapa? Bapa di surga. Saya tidak akan cari aman dengan Bapak Ibu. Saya tidak bisa asal lihat pejabat langsung khotbah halus. Oh, tidak ada itu sejarah. Tidak ada itu. Sorry aja, tidak ada. Paling tinggi undangan terakhir, biasa aja. Amin. Allah kita ajaib, ladang pelayanan luas satu dunia kok. Jaga-jaga perasaan apa? Jadi kalau ada pejabat yang korupsi, bertobat. Pejabat yang pelihara perempuan, bertobat. Amin Bapak Ibu. Karena jangan mengaku Kristen kalau ternyata selingkuh kiri kanan. Menipu. Amin Bapak Ibu. Jangan pencitraan. Saya ngomong apa adanya. Saya tahu kok banyak hati yang terluka. Tapi lebih baik Anda terluka sekarang daripada Tuhan hantam Anda lebih parah. Kalau dia punya hamba yang bodoh ini tegur, lebih baik dengar sebelum dia tegur langsung. Lebih parah saudaraku. Lebih parah. Sudah mau habis ini. Jadi, cara orang menyangkal Tuhan yang pertama, dengan mulut. Yang kedua, sikap diam. Saya tidak mau sikap diam. Dunia bilang diam itu emas. Tapi diam untuk kebenaran bukan emas, pengecut. Yang ketiga, cara menyangkalnya apa? Dengan perbuatan. Pengakuan mengaku Kristen, hafal doa Bapa kami, hafal pengakuan iman rasuli, hafal semua, hafal. Tapi jahatnya minta ampun. Titus 1 ayat 16. Ini sudah tambah mau habis. Oh, Yesus. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Saudara lihat, mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Itu jenis menyangkal yang ketiga. Banyak orang tidak menyangkal jenis 1 dan jenis 2. Tapi banyak di kantong Kristen menyangkal jenis 3. Kristen tapi jahat. Ayat terakhir kita bangkit berdiri. Berarti benar-benar habis. 2 Timotius 2 ayat 19. Saya ngomong ada dasar semua. Saya pengkhotbah firman, bukan pengkhotbah cerita sejarah nenek moyang. Firman Allah nomor 1. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 19. 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah apa? Meninggalkan kejahatan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pemusik dan pemuji ada di depan. Haleluya.